orang-orang iman itu sudah pasti. Masa depan orang-orang iman itu sudah jelas. Ya, di akhirat nanti yaitu surga. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad. Inna sesungguhnya aku arsalnaka mengutus aku kepada engkau Nabi yaitu Muhammad syahidan sebagai saksi, syahidan sebagai saksi, wa mubasyiron dan memberi kabar gembira, wa mubasyiron dan memberi kabar gembira atau berita gembira, wa nadhiron dan memberi kabar menakutkan atau peringatan tentang neraka, tentang siksa. Wahai Nabi Muhammad, aku telah mengutus engkau. Nah, jadi langsung Nabi Muhammad atau Muhammad itu memang ditunjuk oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai utusannya. Dan sekaligus kamu orang yang menyaksikan, ya, menyaksikan terhadap umat-umat. Bahkan untuk Nabi Muhammad bukan hanya menyaksikan kepada umatnya saja, tapi juga menyaksikan terhadap seluruh umat sebelumnya. Ya, seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah 143 itu. Ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ya. Jadi Nabi Muhammad oleh Allah juga dijadikan sebagai saksi atas seluruh umat. Ya, seluruh umat. Nah, karena Nabi yang terakhir dan diberi wahyu oleh Allah tahu bagaimana umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu semua Nabi tahu karena memang diberi wahyu. Maka Nabi juga termasuk menjadi saksi terhadap umat-umat sebelumnya. Dan juga kamu menyampaikan kabar-kabar yang menggembirakan, berita-berita gembira. Maksudnya berita gembira tentang surga untuk orang-orang iman. Bagi yang mau beriman, yang mau taat, maka ya, akan mendapatkan pahala surga. Nah, ini kabar gembira bagi orang iman. Nah, wa nadhiron, kabar yang menakutkan adalah tentang neraka siksa bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, bagaimanapun keadaannya di dalam hidupnya di dunia ini, kalau tidak mau beriman, maka Allah sudah memberi peringatan, memberikan ancaman, yaitu besok mereka akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Nah, itu berita yang menakutkan, ya, peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak beriman. Itulah misi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, basyiron wa nadhiron, itu misinya Nabi. Menyampaikan berita gembira tentang surga kepada orang iman, berita yang menakutkan tentang siksa, tentang neraka bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, alhamdulillah kita oleh Allah diqadar menjadi orang-orang yang iman, orang-orang yang bisa menerima, ya, kebenaran
dari Allah sehingga kita juga bisa menjalankan, melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Ini anugerah, nikmat yang besar, yang luar biasa. Berikutnya wada'iyan, dan mengajak engkau. Jadi selain menyampaikan berita gembira, berita yang menakutkan, juga tugas kamu wada'iyan. Nah, ini mengajak ilallahi kepada Allah, maksudnya mengajak untuk menyembah kepada Allah. Mengajak untuk menetapi perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bi'idnihi, dengan izin Allah. Bi'idnihi, dengan izin Allah. Nah, karena Nabi tugasnya hanyalah mengajak woro-woro. Nah, adapun seseorang itu kemudian menjadi orang iman, itu atas izin Allah itu. Wa makana li nafsin antu'mina illa bi'idnillah. Tidak ada diri untuk dapat beriman kepada Allah kecuali karena izin dari Allah. Termasuk kita jadi orang iman ini karena izin dari Allah. Bukan karena mbah kita, nenek moyang kita juga orang iman, makanya kita jadi orang iman. Enggak, itu enggak ada hubungannya itu. Ya. Jadi ini murni karena izin dari Allah, karena kehendak dari Allah, karena pilihan Allah. Wasirojan, nah ini Nabi. Wasirojan, dan lampu, muniron, yang menerangi. Jadi misinya Nabi, basyiron wa nadhiron, wada'iyan ilallah bi'idnih. Amar ma'ruf ini, ajak-ajak itu amar ma'ruf. Nah, namanya amar ma'ruf itu kan ibarat menjaring, orang menjaring ikan. Nah, kadang-kadang ada ikan yang brojol, ada yang dapat jaring. Lah itu berarti ya ibaratnya orang yang diamar ma'rufi, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, yang mau itu karena izin Allah. Tuh. Lalu wasirajam munira, dan juga kamu Muhammad bagaikan lampu yang menerangi. Nah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Jadi Nabi Muhammad itu bagaikan lampu yang menerangi, memberi penerang, memberi cahaya. Bagaimana tidak, orang tadinya jahiliyah bodoh, tidak mengerti mana yang namanya mahram, nggak ngerti mana yang namanya najis, ya, tidak ngerti mana yang namanya sunnah, nggak ngerti. Setelah Nabi datang mengajarkan kepada, ya khususnya kalau dulu ya orang-orang Mekah itu, akhirnya menjadi terang. Asalnya zulumat itu gelap. Jahiliyah itu bodoh. Nah, tapi setelah adanya Muhammad, adanya Nabi, sehingga menjadi terang. Karena Nabi memang diibaratkan bagaikan lampu yang menerangi. Sirojam muniro. Nah, sebagai pelita dalam kehidupan umat manusia. Tapi bagi orang yang nggak senang, bagi orang yang nggak mau iman, ya malah dimusuhi lah, gitu. Wong datang dengan membawa penerang kok malah diterangi, malah nggak mau. Senangnya di tempat gelap-gelap. Nah, senangnya jahiliyah, masya Allah. Jadi luar biasa Rasulullah, ya. Wabashir, dan berilah kabar gembira. Wabashir, dan berilah kabar gembira al-mu'minin, kepada orang-orang iman. Orang-orang iman itu kasih kabar gembira.
Memang kabar gembira itu untuk orang iman saja. Apa kabar gembiranya? Bi anna lahum, dengan sesungguhnya bagi mereka orang iman, bi anna lahum, dengan sesungguhnya bagi mereka orang iman, minallahi, dari Allah, fadlan kabira. Nah, ini fadlan, keutamaan, kabiron, yang besar. Fadlan, keutamaan, kabiron, yang besar, keutamaan yang besar, alias surga. Nah, jadi istilah surga itu banyak. Tadi di atas ajron karima, yaitu ya surga. Sekarang fadlan kabiro, ya surga. Nah itu. Dan berilah kabar gembira untuk mereka orang-orang iman, ya. Sesungguhnya bagi mereka orang iman akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah, alias surga. Masya Allah. Syukur sekali kita sekali hidup jadi orang iman. Ada jaminan dari Allah, sudah ada, pasti sudah. Tidak insya Allah, asal kita ibadahnya benar itu sudah pasti. Sudah pasti mendapatkan jaminan dari Allah, yaitu surga. (48) Wala tuti'i, dan jangan mengikuti engkau Muhammad. Wala tuti'i, dan jangan mengikuti engkau Muhammad al-kafirin, kepada orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Wada', dan tinggalkanlah. Wada', dan tinggalkanlah. Azahum, caci maki mereka, atau menyakitinya mereka, menyakitkannya mereka. Wa tawakkal, dan tawakallah engkau. Tawakal itu berserah diri. Alallahi, atas Allah. Wa kafa, dan cukup. Wa kafa, dan cukup, billahi, dengan Allah. Wakilan, yang diserahi. Wakilan, yang diserahi. Ya, berikutnya adalah pesan Allah kepada Nabi Muhammad secara khusus, tetapi secara umum untuk seluruh umatnya. Dan kamu jangan mengikuti orang-orang kafir. Mengikuti apa? Pokoknya jangan diikuti orang kafir. Kadang-kadang kelihatannya baik, tapi tiba-tiba mereka punya tujuan-tujuan, punya maksud tertentu di balik kebaikannya itu. Jangan mengikuti, jangan terpengaruh. Dan juga jangan mengikuti orang munafik. Nah, ini pesannya Allah. Apa bedanya orang kafir dengan orang munafik? Kalau orang kafir jelas mereka tidak ibadah, nggak sholat, dan lain sebagainya. Terang-terangan sudah. Nah, orang munafik ini ya mereka masih kadang mengerjakan 5 waktunya. Ada yang puasa ya ikut puasa, walaupun nggak jelas ya apa sempurna apa tidak. Yang penting kalau orang munafik itu masih menetapi ibadah. Hanya ibadah yang mereka kerjakan itu tidak niat karena Allah,
mereka mengerjakan ibadah itu hanya cari muka. Nah, udah punya muka, cari muka lagi. Cari muka biar dianggap, oh dia masih wong iman, oh dia masih wong iman. Padahal mereka itu, Allah katakan, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka orang munafik itu orang-orang kafir tulen. Nah, ya kafir tulen. Ya kalau orang kafir tempatnya di neraka biasa, orang munafik intipnya fiddarkil asfali minan nar. Lah coba lebih dalam lagi itu. Dasarnya nerakanya itu paling dasar itu. Itu orang munafik. Ya, karena orang munafik itu isinya ingin merusak. Kelihatannya baik ya, jangan diikuti, jangan terpengaruh. Mereka itu punya misi, punya niat-niat tertentu. Dan tinggalkanlah caci maki mereka. Tinggalkanlah ya segala macam bentuk menyakitinya mereka. Ya, jangan dilayani, biarkan saja. Mereka ngomongnya menyakitkan. Udah biarkan saja, tinggalkan saja. Ya. Dan bertawakallah kepada Allah. Nah, kalau kamu dicaci maki, dijelek-jelekin, tawakal saja pada Allah, serahkan kepada Allah. Ya, karena mereka senangnya itu memang menyebarkan fitnah, mengadu domba. Nah, maka udah jangan digubris. Tawakal saja pada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan terpengaruh, jangan terpancing terhadap mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Dan cukuplah dengan Allah zat yang diserahi. Jadi kalau sudah pasrah, tawakal kepada Allah itu yang terbaik. Ya. Sambil kemudian minta petunjuk dari Allah, bagaimana yang baiknya, bagaimana barokahnya. Nah, udah tawakal pada Allah. Kalau sudah tawakal pada Allah dalam segala hal apa saja, nanti kemudian Allah yang akan memberikan petunjuk, memberikan ilham yang baik kepada kita. Sekarang kita menghadapi situasi yang ruwet ya, wah gimana? Udah pokoknya banyak berdoa saja pada Allah, tawakal pada Allah, disertai sholat hajat, minta pertolongan pada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan firman-Nya, wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kamu sudah menentukan sesuatu, sudah menetapkan sesuatu, maka kemudian bertawakallah kepada Allah. Ayat 49, ayatnya agak panjang. Kita cukupkan sampai di sini para Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya nanti di pertemuan atau pengajian selanjutnya. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini selalu dapat memberikan tambahan manfaat, tambahan barokah, tambahan ilmu, tambahan kefahaman. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Dari saya segala kekurangan, segala hal yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.